Ya, Assalamualaikum sobat sekalian. Bertemu kembali dengan TMC Blog di segmen Box Call yang biasa kita pakai untuk ngobrolin berbagai macam hal mengenai MotoGP terutama. Dan kali ini nih, saya mau bicara atau mau menyampaikan pada teman-teman sekalian salah satu update terbaru yang hadir dari bukan tes pramusim ya, jadi kayak private test di Jerez. Nah, jadi di akhir bulan Januari 2023 ini, itu sebenarnya ada yang namanya tes private di Jerez. Yang sebenarnya tes private tersebut adalah tes private dari kejuaraan World Superbike yang di-arrange gitu atau dikoordinasi oleh Kawasaki Racing Team atau KRT. Nah, tapi yang ikut dari pengetesan tersebut nggak hanya Kawasaki Racing Team, tapi juga pabrikan-pabrikan lain kayak Ducati juga ikut gitu ya, World Superbike, Aruba IT yang baru aja dirilis, terus habis itu Honda juga ikut, Yamaha juga ikut, dan ternyata ada satu tim ya MotoGP yang juga ikutan tes gabung sama motor-motor produksi massal yang homologasi WSBK, yaitu dari tim tesnya Honda Racing Corporation atau HRC Team. Nah, jadi sebenarnya HRC Team tuh punya satu tim juga khusus untuk tes, yang tes ridernya itu Stefan Bradl, dan juga memiliki crew chief yang tahun 2023 ini baru, yaitu Ramon Aurin. Nah, di pengetesan Jerez ini, HRC juga sekaligus membawa dua SDM barunya yang baru direkrut dari Suzuki MotoGP yang baru saja hengkang dari MotoGP, yaitu Ken Kawauchi, dan juga salah satu juga teknisi yang awalnya merupakan teknisi tim tesnya Suzuki X-Star yang biasa berkolaborasi dengan Sylvain Guintoli. Nah, jadi di sini tuh merupakan salah satu debut pertama kedua SDM bekas atau mantan Suzuki ini di HRC. Nah, yang paling ditunggu-tunggu adalah sebenarnya kayak apa sih sebenarnya materi yang dibawa oleh HRC. Dalam hal ini adalah Honda RC213V yang dites atau diuji oleh Stefan Bradl guna persiapan gitu ya. Sebenarnya sih ini persiapan untuk menghadapi shakedown test nanti di bulan Februari, di awal Februari, kalau nggak salah tanggal 5 Februari, yang merupakan salah satu tes resmi sebelum dilakukannya tes yang dilakukan oleh pembalapnya sendiri, yaitu di IRTA Test di sirkuit Sepang sekitar seminggu setelahnya. Nah, gitu loh teman-teman sekalian. Dan Honda RC213V yang dibawa oleh HRC itu bisa teman-teman sekalian bisa lihat di sini, dan ini adalah gambar yang diperoleh dari salah satu situs Italia, yaitu GP1 kan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Secara umum kelihatan memang Honda RC213V yang dibawa oleh HRC itu kayak yang nggak banyak perbedaan gitu ya bila dibandingkan dengan Honda RC213V pada saat tes Valencia kemarin. Namun ternyata kalau kita sedikit mau detail itu ternyata ada yang berbeda teman-teman sekalian. Nih ya, nih saya akan coba untuk masuk ke gambar pertama. Nah, ini adalah gambar pertamanya nih teman-teman sekalian ya. Dan kita bisa lihat di sini ya, di daerah ram airnya sih sepertinya masih sama segini ya, berupa kayak setengah bulan sabit agak sedikit lebar. Dan ini memang semenjak tes di Jerez tes di Valencia terakhir itu masih sama. Nih adalah salah satu contohnya nih ya. Nah, ini tes di Valencia terakhir, motornya Joan Mir ya. Ini tuh sama persis gitu loh teman-teman. Berikut juga dengan winglet depannya yang untuk tahun ini berubah nih ya. Winglet depannya juga ya mungkin ada perubahan panjang lebar, nggak gitu ketahuan, cuman secara umum bentuknya masih sama banget gitu loh. Nah, ini dua kita lihat ya di sini ya, bisa kelihatan ya dua. Antara ini motor yang dites oleh Stefan Bradl, sementara ini adalah motor yang dites oleh Joan Mir pada saat tes pramusim di Valencia kemarin. Nah, balik lagi ya. Lalu apa nih yang berubah? Nah, teman-teman sekalian bisa lihat yang pertama itu adalah nih fairing atasnya. Fairing atasnya ini, kalau teman-teman sekalian ini bisa lihat ini lebih menyempit. Dan kalau kita bandingkan dengan motornya Joan Mir, nah Joan Mir itu di sini tuh lebih gitu ya, di sebelah sini ya. Nih, di sebelah sini tuh lebih lingkaran itu smooth gitu ya. Sementara kalau kita lihat di motornya Bradl yang baru, dia ini lebih
sempit di sini. Ini perkiraan saya, ini digunakan untuk memperbesar atau bukan memperbesar ya, malah memperkecil friksi udara. Nah, dan ini biasanya untuk fungsinya pada saat dia di stride, sehingga hambatan udara jadi lebih kecil dan membuat performa motor jadi makin lebih besar. Nah, jadi ini pertama nih ya. Terus habis itu apa ya? Kalau ini masih sama ya, lubang ram airnya, berikut juga dengan wingletnya. Kita bisa lihat juga di sini lubang ini hilang, nggak ada lagi di yang baru, dipindah ke arah belakang gitu ya. Sementara ini belakangnya di atas bawah, sementara kalau yang di Valencia Test itu di sini tuh atasnya nggak ada, masih di depan. Sementara lubangnya pindah ya sini. Terus habis itu kita bisa lihat ya downwash duct itu masih ada teman-teman sekalian. Jadi downwash duct yang biasa dipakai dia itu masih ada. Dan ini detail lagi yang baru lagi ya. Spakbor masih kurang lebih sama ya. Sementara nih kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini tuh di bagian bawahnya dari radiator itu ada kayak kecil gitu ya. Apa namanya kayak bukan tunnel namanya, kayak bagian ujung bawah dari fairing yang bertemu antara kanan dan kiri itu segini. Sementara kalau di yang baru, nah ini lebih besar nih teman-teman sekalian nih. Nah, ini efeknya diperkirakan akan sama seperti kayak yang dipakai oleh Aprilia kemarin. Ya, kayak gitu loh teman-teman sekalian ya. Kita bisa lihat ya, dari sini aja udah kelihatan udah banyak banget perbedaan-perbedaan yang dihadirkan. Downwash duct sendiri ini menarik gitu ya. Dan ini tuh downwash duct-nya itu kayak mirip punyanya Ducati ya. Namun nggak sama gitu loh teman-teman sekalian ya. Karena kalau kita lihat di downwash duct-nya itu di sampingnya tuh agak sedikit kebuka gitu. Sementara downwash duct-nya Ducati itu kan biasanya ketutup full gitu loh teman-teman sekalian. Nah, kayak gitu ya. Terus apalagi yang bisa dilihat ya? Yang bisa dilihat itu dari gambar kedua. Nah, ini gambar keduanya nih teman-teman sekalian. Ya, dari gambar kedua bisa kelihatan ya. Ini saya belum dapat gambar yang benar-benar cakep. Nih mungkin yang ini lebih cakep ya. Nah, ini gambar pada saat dipakai oleh Joan Mir. Dan ini mudah-mudahan ini lebih bagus ya. Nah, jadi ini nih gambarnya nih teman-teman sekalian ya. Secara umum frame-nya ya dibandingkan dengan frame yang dipakai oleh pada saat tes Valencia itu lebih smooth. Kalau ini masih ada sedikit kayak las-lasan ya. Sementara kalau yang dipakai oleh Bradle ini agak sedikit lebih smooth di sini. Jadi udah lebih oke lah. Sementara ini masih tetap miring ya teman-teman sekalian nih. Ini titik atas ya sama titik bawah ini masih tetap miring teman-teman sekalian. Ini ya masih tetap miring. Nah ya teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Secara umum memang frame-nya masih sama dia kemiringannya. Jadi artinya mesin masih ngebang ke arah belakang, masih miring ke belakang. Nah dari sini kita bisa lihat juga bahwa swing arm-nya ini masih menggunakan swing arm aluminium. Ya, perkiraan masih menggunakan produk dari Kalex gitu ya. Kita masih belum tahu apakah sudah HRC atau enggak, Kalex punya. Dan ini nih update terbarunya teman-teman sekalian, yaitu penggunaan knalpot Akrapovic. Akrapovic-nya bedanya di mana? Kalau dari bentuknya sih, dimensinya sih sepertinya masih sama dengan yang dipakai terakhir oleh menggunakan brand SG Project gitu ya, masih panjang. Namun kelihatan di daerah leher knalpotnya ini beda teman-teman sekalian ya. Beda kayak misalkan kita bedakan misalkan dengan ini nih. Nah nih kalau ini tuh las-lasannya banyak banget gitu ya. Las-lasannya masih banyak banget. Sementara kalau yang ini tuh udah mulus banget teman-teman sekalian ya. Jadi memang buatan Akra itu yang bagian leher knalpotnya dibuat lebih mulus kayak itu dibandingkan dengan pada saat yang dipakai di ini di tes Valencia gitu teman-teman sekalian nih ya. Jadi secara umum begitu. Jadi kalau menurut saya yang paling signifikan gede banget ya dari sesi tes ini adalah ini nih, kehadiran ini nih ya, bentuk front firing depan yang sedikit lebih sempit. Terus habis itu perubahan titik-titik ini, pendingin mesin kayaknya sih gitu. Lalu kayak kehadiran apa tadi ya, knalpotnya juga sedikit lebih beda kayak gitu, dan juga frame. Nah ini framenya bentuknya kayak apa, nanti perubahannya kayak apa masih belum diketahui juga nih. Jadi memang pada dasarnya
sepertinya HRC tidak melakukan revolusi bila dibandingkan dengan yang mereka gunakan RC213V yang mereka gunakan pada saat kemarin waktu tes Valencia. Jadi memang ada beberapa detail-detail yang berubah di depan dan di belakang gitu ya, kayak di knalpot juga. Namun kita masih belum tahu nih apakah detail dari setup elektroniknya berbeda. Itu karena itu pasti hal-hal yang sulit untuk bisa dideteksi kayak gitu loh teman-teman sekalian. Namun platform engine, terus habis itu dilihat dari ram airnya yang tidak berubah, sepertinya setup mayor ya, setup utamanya sih tidak banyak berubah. Mungkin hanya setup kecil kayak elektronik, terus habis itu suspensinya juga mungkin sedikit lebih beda gitu ya. Hanya perubahan-perubahan yang minor gitu ya. Terutama kayak di engine kita nggak bisa tahu tuh apakah kayak misalkan perubahan dari detail camshaft, terus habis itu loop dari camshaft itu nggak pernah bisa kita tahu apa yang berubah di situ. Nah itu aja teman-teman sekalian update dari HRS test tentang Honda RC213V jelang shakedown test di awal Februari 2023 nanti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.